Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mungkin di pertemuan perdana sebelumnya Bapak telah menyampaikan materi tentang paguneman, dan di pertemuan kedua ini Bapak akan membahas lebih dalam uh, tentang materi paguneman. Perlu diingat bahwa paguneman ini uh, bercerita dua arah ya. Bercerita dua arah ini maksudnya adalah dua orang, dilakukannya dua orang ya, atau dalam bahasa Indonesianya dialog ya. Jadi paguneman ini dialog. Oke, Bapak bacakan di sini ya. Pengertiannya, paguneman nyaeta kagiatan nyarita dua arah atau dialog, bisa oge diartikan mengungkapkan perasaan jeung pikiran kahaya. Nah, itu ya pengertiannya. Namun yang harus diperhatikan, dalam paguneman ini bahasa yang digunakan ada tiga. Yang pertama bahasa kasar, bahasa loma, dan bahasa lemes. Ingat di bahasa Sunda itu ada tiga yang digunakan bahasa ya, kasar, loma, dan lemes. Salah satu contoh begini, misalkan di bahasa Indonesia kata saya itu berlaku untuk semua orang ya, tetapi kalau dalam bahasa Sunda, apalagi tiap daerah beda ya, logat bahasa Sundanya ada yang kasar gitu kan, ada yang lemes atau lembut. Nah, itu ya. Contoh misalkan begini, saya. Dalam bahasa Sunda, kata saya itu banyak. Yang pertama, aing. Yang kedua, urang. Yang ketiga, abdi. Nah, aing, urang, abdi itu artinya saya. Ya. Cuman bedanya kalau aing itu kasar, kalau urang itu loma, ya. Loma itu bahasa yang digunakan untuk sesama teman. Kalau abdi itu lemes atau lembut. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini ada contoh paguneman ataupun dialog ya. Nah, di sini Bapak bacakan. Di sini Desi dan Neng ya. Kata Desi, "Neng, dupi ari di kampung Neng, pami hut Bandung sok aya lomba-lomba tara." Kata Neng, "Osok mung tara sarame dinu sanesna. Danu ngiringanana tara seueuran. Naha teu rarame panginten lomba-lombana. Ah danu ngaramekeun mah pamaenna rek sakumaha teu rame lombana gedes. Panginten teu level ngiringan nu karitu teh. Muhunnya dapidunya we orang kota mah. Tapi ari saur abdi mah ngeusi acara hut Bandung teh mending ku selawatan sasarengan. Maos Yasin sasarengan, ngadua sasarengan. Teras programkeun ngarencanakeun Bandung ka hareupna sangkan leuwih alus. Muhun ogenya daripada ku huru-hara teu puguh mah. Duit hambur, Allah teu suka. Lingkungan bala alah satuju pisan des abdi mah." Nah, dari percakapan ini atau paguneman ini termasuk ke dalam paguneman apa? Kasar, loma, atau lemes. Nah, kalau ini termasuk ke dalam bahasa paguneman, bahasa loma ya. Karena apa? Karena disampaikannya sesama teman. Nah, jadi itu ya. Oke. Nah, jadi itu paguneman. Selanjutnya
Bagaimana nih ya, kita lihat di halaman 8, di halaman 5 ya, coba kalian buka di bukunya. Tata krama paguneman ya lewat telepon. Jadi ada ya bentuk percakapan atau dialog dalam telepon. Nah, bagaimana tata krama ya percakapan atau dialog ya dalam telepon ya atau paguneman dalam telepon. Oke, Bapak baca dulu di sini. Baik, tata krama dalam telepon aya sawatara ya yang harus diperhatikan. Ada beberapa yang diperhatikan. Yang pertama, cekel tuluy angkat gagang telepon lalaunan. Sangkan teu ngabalukarkeun sora nu teu puguh kanu keur nelepon. Jadi yang pertama ya kalian angkat telepon ya pelan-pelan, jangan sampai ketika mengangkat telepon itu berisik ya atau kedengar berisik ya atau masuk ke suara berisik begitu. Nah, itu tata krama dalam telepon ya. Yang kedua, anggangna telepon ulah deket teuing, jauh teuing oge ulah. Meujeunna we kira-kira betah dipakai ngobrol. Jadi jarak telepon ya dengan suara dengan mulut ya, kita itu jangan terlalu dekat dan jangan juga terlalu jauh. Supaya apa? Supaya hasil suaranya kita jelas ya ketika kita ngobrol atau dialog ya atau gunem ya atau paguneman gitu. Selanjutnya 3. Mencet nomor tujuan. Usahakeun ulah salah mencet. Jadi menekan nomor tujuan ya diusahakan jangan salah nomor gitu. 4. Kedalkeun kecap halo. Ucapkan kata halo, salam, atau ucapan pangwilujeng ya. Atau ucapan-ucapan sapaan begitu ya pangwilujeng ini. Seperti wilujeng enjing, selamat pagi, wilujeng siang, selamat siang, dan seterusnya. Mun nampa telepon di kantor biasana sok disebutkeun ngaran perusahaan. Kalau menerima telepon dari kantor biasanya disebutkan nama perusahaan. Geus kitu setelah itu dituluykeun kana kalimah kieu. Setelah itu dilanjutkan dengan kalimah begini nih. Aya nu tiasa dibantos, ada yang bisa saya bantu. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau menerima telepon dari perusahaan. Ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Lanjut, yang kelima, usahakeun ulah loba ngarenghap lamun keur cumarita dina telepon. Diusahakan jangan banyak bernapas ini maksudnya begini, kedengaran suara napasnya begitu ya ketika ngobrol lewat telepon karena akan kedengar ya suara napasnya jangan diusahakan jangan masuk ke dalam telepon tersebut ya. Jadi napasnya itu juga jangan masuk ke dalam suara telepon. Kan ada ya yang begini, ketika kita ngobrol, suara napas kita itu kedengaran begitu, ya, sama orang lain begitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Yang keenam, meme der ngobrol dina telepon sebelum ngobrol melalui telepon, waktu narima telepon teh tanyakeun heula identitas nu nelpon urang. Ya, ketika menerima telepon, tanyakan siapa identitasnya yang menelepon kita. Ya, jangan langsung kita menjawab pertanyaan dari mereka, tapi tanya dulu. Contoh begini, maaf ini dengan siapa? Nah, begitu ya. Upamana wae kieu dupi ieu sareng saha? Nah, kalau dalam bahasa Sundanya, dupi ieu sareng saha? Ya, maaf ini dengan siapa? Begitu.
Ya, jadi seperti itu. Paham? Oke, lanjut. Yang ketujuh, luhur handapna lentong sora sing hade. Diusahakan kudu halimpu atau smiling voice. Sangkan betah diregepkeun hana. Jadi suaranya itu harus bagus, ya. Suara bagus di sini maksudnya tidak terlalu keras, ya, tidak terlalu seperti bisik-bisik begitu, ya, atau pelan. Nah, itu ya. Diusahakan kudu halimpu atau smiling voice. Diusahakan jadi suaranya jangan suara seperti apa ya, seperti marah kayak begitu ya, dan lain-lain. Tapi smiling voice lah gitu. Supaya apa? Supaya enak didengarkannya sama mereka. Tuh ya. Diregepkeunana itu didengarkannya ya sama mereka biar enak begitu. Oke, lanjut yang kedelapan. Nyarita ulah rusuh teuing. Ya, ngobrol jangan kecepatan ya. Rusuh teuing itu kecepatan. Jadi ngobrolnya jangan terlalu cepat begitu ya. Rusuh teuing itu terlalu cepat. Sing antare cindekna ya sedang lah gitu, jangan terlalu cepat, jangan terlalu slow juga. Jaga tempo nyarita, nah, atau pitch control. Nah, itu ya. 9. Catatkeun mun aya pesan atau amanat tinu nelpon. Terus catatkan ya atau dicatat pesan atau amanat ya dari telepon. Misalkan orang lain mau menyampaikan sesuatu misalkan ke kita lewat telepon, ya kalian catat. Nah, itu ya. 10. Pamungkas telepon kudu ditanyakan sakali deui. Aya nu tiasa dibantos deui. Nah, jadi pamungkas telepon ini penting ya ketika kita misalkan sedang tanya jawab via telepon, ya kalian harus tanya kembali, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya bantu lagi. Biasanya seperti itu ya kalau misalkan antar perusahaan sedang ngobrol ya. Nah, itu ya. Terus mun ngajawab kalau jawabannya tidak atau teu aya ya dalam bahasa Sunda, urang kade poho ngandalikeun nuhun jeung salam. Kita jangan lupa ya jawab dengan kata nuhun atau nuhun dan salam. Contoh begini, misalkan Bapak menanyakan kembali ya kepada orang yang nelpon Bapak, menanyakannya begini, aya nu tiasa dibantos, ada yang bisa saya bantu ya, atau aya nu tiasa dibantos deui, ada yang bisa saya bantu lagi begitu. Kata mereka ya ke Bapak, eueuh tidak ada ya. Nah, Bapak menjawab, oh muhun atau nuhun ya, terus ditutup dengan kata salam begitu ya. Tuh, oh nuhun ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, seperti itulah. 11. Nu nelpon pangheulana nya kudu pangheulana neundeun atau nutup gagang telepon ya. Jadi siapa yang nelpon duluan ya, ya seharusnya menutup telepon yang orang tersebut yang duluan nelpon. Nah, jadi seperti itu. Oke, paham ya? Lanjut. Oke. Di sini tata krama basa. Nah, jabati aturan umum dina waktu paguneman atau nelpon aya hal sejen nu kudu diperhatikeun. Nyaeta tata krama basa atau undak usuk basa. Ari tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun makena basa dumasar kana kalungguhan, kakraban jeung hubungan antara peran panyatur pamiarsa tur nu dicaritakeun. Nah, ini ya ada hubungannya dengan tadi ya kata Bapak. Jadi tata krama basa yang digunakan
dalam paguneman itu tadi kasar, ada yang loma, ada juga yang lemes. Nah, itu. Nah, di sini aya tilu wangun tatakan basa Sunda nyaeta basa lemes, tuh basa hormat, basa wajar, basa loma, jeung basa kasar. Nah, itu ya. Atau cohag di sini. Basa lemes dipake lamun urang nyarita kabatur. Ya, saluhureun atawa can wawu. Nah, jadi dalam paguneman atau dialog, misalkan dialognya dengan orang tua, bahasa yang digunakan bahasa apa ya? Bahasa lemas. Ya, bahasa lemas di bahasa Sunda. Ya, tuh. Misalkan kita nyarita dengan sama teman ya bahasa loma itu. Ada juga yang menggunakan bahasa kasar ya dalam paguneman. Nah, biasanya itu tergantung dari adat daerah Sundanya di mana. Misalkan ada gini ya, ada yang kasar ya, logat daerahnya seperti misalkan Sunda daerah Banten itu kan menggunakan logatnya kasar. Kasar itu menurut orang yang menggunakan bahasa lemas, tapi bagi mereka itu bahasa kasar itu adalah bahasa yang biasa saja begitu. Padahal kan menurut misalkan Bapak nih selaku orang Sunda, itu kasar. Nah, itu tergantung kembali lagi tergantung daerah. Jadi pada intinya adalah paguneman ini ya bisa dilakukan lebih dari satu orang ya. Jadi dialog ya, yang mana dialog ini lebih dari satu orang. Menggunakan bahasanya ada tiga ya, bisa menggunakan kasar, loma ataupun lemas. Ya, kalau untuk kasar itu tergantung dari daerahnya biasanya itu ya. Oke. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan via email ya. Nah, ini email Bapak. Oke. Nah, silahkan ya kalau kurang paham boleh kirim via email. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat ya. Walaupun sistem pengajaran daring seperti ini, jangan sampai kita malas-malasan. Justru sebaliknya harus lebih semangat begitu ya. Oke, karena tidak bertatap muka, kalian banyak waktu di rumah, bahkan banyak mencari referensi pembelajaran di internet. Menurut Bapak itu bagus ya. Tuh, kalau waktu diluangkan seperti itu. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.